apa kabar pemirsa? Apakah Anda satu dari 11 juta lebih investor kripto di negeri ini? Jika iya, maka hadirnya bursa kripto sesaat lagi di Indonesia tentu momen yang sangat dinanti. Bagaimana ekosistem investasi aset kripto di Indonesia saat ini? Sejauh mana kesiapan Indonesia menyambut serbuan pemain kripto asing? Mampukah aset kripto dan token lokal yang mulai diperkenalkan pekan lalu jadi aset yang mendunia? Creative Money akan membahasnya bersama saya, Eliza Hasan. Ya, pemirsa sudah hadir melalui sambungan Zoom narasumber Creative Money kali ini. Ada Hamdi Hasyarbaini, Direktur Bursa Berjangka Jakarta, Gemma Guyardi, Founder dan CEO Astronasi Internasional, serta Bima Yudhistira, Director Center of Economic and Law Studies, SILOS. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ini saya ingin membuka talkshow kita dengan pertanyaan terbuka untuk ketiga narasumber kita ya. Baik Pak Hamdi, Pak Gemma dan juga Mas Bima. Kita tahu bahwa pekan lalu ini selebritis Anang dan Ashanty ini kan sempat meluncurkan token ASICS-nya. Heboh, ini karena sempat dilarang karena belum masuk daftar 229 aset kripto yang sah. Namun kan kemudian akhirnya ini diumumkan tidak dilarang. Nah, belum lama ini juga ada heboh berita beda pendapat antara OJK dan Bapeti nih. OJK melarang, bank memfasilitasi dan terlibat transaksi kripto. Jadi kita nih yang melihatnya akhirnya bingung. Bingung kan bursa kripto bakal dibuka di bawah pengawasan Bapeti. Tapi kok jadi seperti ini ya situasinya? Bagaimana? Saya mulai dari Mas Gemma, silakan. Ya, selamat jumpa kembali. Kalau kita ngelihat dari konsep token, ini jelas bahwa regulator sendiri itu harus berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan sampai yang namanya OJK dan Bapeti itu ada dualisme gitu loh. Jadi satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Saya paham karena adanya akselerasi digital investment ekosistem ini membuat semua orang yang awalnya di comfort zone dengan aturan-aturan dunia investasi yang mainstream atau mungkin yang zaman lama gitu, terus tiba-tiba sekarang mereka dipacu harus belajar semuanya, dan saya mengerti sekali bahwa personelnya juga mungkin kalang kabut kena beginian. Nah, tapi bagaimanapun ini suatu negara dan kita harus melihat bahwa regulator itu harus punya satu kesepakatan, dan jadi jangan sampai sebentar ngomong boleh, sebentar ngomong enggak. Dan memang kalau kita perhatikan koin-koin atau token-token yang di-issued seperti ini itu memang high risk semua ya, sehingga ini yang harus kita waspadai. Investor tuh harus tahu konsep bagaimana sih harga itu naik dan turun, karena ini sama kayak saham IPO sebenarnya. Saham-saham yang market cap-nya kecil itu juga makan korban. Contohnya aja bukan market cap kecil, yang market cap-nya super besar kayak Bukalapak aja ujung-ujungnya kan sudah hilang 50%. Nah, ini yang sangat-sangat masyarakat harus tahu. Jangan karena melihat pemilik tokennya itu mungkin selebriti besar, lalu kemudian mereka berharap dengan beli itu nanti bisa dipump naik ke atas. Nah, ini sangat krusial. Jadi bagi saya ini satu dunia yang perlu edukasi yang mendalam dan berlapis-lapis. Saya rasa lebih dari 5 tahun baru nanti masyarakat akan mengerti apa itu resikonya. Oke, kalau dari Pak Hamdi sendiri melihatnya seperti apa Pak Hamdi terkait dengan hal ini? Ya, saya sepakat dengan Mas Gemma. Kripto ini kan ada sesuatu keniscayaan ya, satu hal yang nggak kita harus terima gitu. Itu sudah jadi bagian dari salah satu alternatif investasi di dunia. Jadi saya kira kita justru harus melindungi calon investor yang ingin masuk ke bisnis kripto ini. Jadi dengan mengatur para pedagang, kemudian persyaratan koin atau kripto yang bisa diperdagangkan, dan juga mengatur bagaimana proses transaksinya. Gitu. Oleh karena itu, Bapeti sudah memutuskan untuk mengakui kripto ini sebagai salah satu komoditi. Kripto di Indonesia memang tidak bisa jadi currency. Dia adalah salah satu komoditi, atau kita sebutnya sebagai kripto aset. Jadi sebagai komoditi boleh diperdagangkan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Jadi saya kira itu ya, bahwa kita tidak bisa menolak ini. Justru kita harus mengatur supaya tidak banyak anggota masyarakat atau investor yang terjebak masuk tanpa tahu apa yang mereka beli gitu.
Jadi saya kira itu Riza. Oke, jangan sampai terjebak, tapi kita juga bingung nih dengan aturan yang ada. Mas Bima gimana? Sebenarnya kita bukan hanya dualisme tuh antara OJK versus Bapeti, tapi juga sudah trio sekarang. Karena ada Bank Indonesia dan lainnya juga akan menyusul ya. Jadi pertama ya, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi kebingungan ini pun juga terjadi di pasar yang sudah relatif maju seperti Amerika Serikat. SEC itu mendefinisikan bahwa cryptocurrency adalah security atau aset yang bisa diperdagangkan di pasar keuangan. Kemudian Treasury beda lagi, Treasury bilangnya ini adalah mata uang. Kemudian juga ada Financial Service Authority-nya beda lagi. Artinya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, kebingungan yang lebih dari dualisme ataupun banyak pihak yang berbeda, tapi kita bisa lacak juga ada negara yang sangat welcome. Di mana itu? Yaitu Jepang. Bahwa cryptocurrency hakikatnya adalah currency atau mata uang, sehingga dia sah sebagai alat pembayaran. Nah, apakah Indonesia mau menjiplak seperti Amerika Serikat yang sampai sekarang pun Kongresnya juga bingung terkait dengan masalah cryptocurrency ini regulasinya seperti apa? Atau welcome sekalian seperti Jepang, ya bahwa ya selain rupiah yang sah juga ada kripto, entah dia Ethereum, entah dia Bitcoin ataupun token lokal yang bisa digunakan untuk perdagangan secara fisik. Jadi beli rumah itu menggunakan cryptocurrency nggak bisa dipidana. Nah ini yang menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, sementara banyak orang yang sudah memasukkan uangnya ke dalam platform cryptocurrency di Indonesia. Karena Bank Indonesia masih bersikukuh, ini adalah masalah undang-undang mata uang, dan cryptocurrency judulnya ada currency, ini tidak sah. OJK kemarin juga yang membuat bingung adalah seluruh lembaga keuangan itu dilarang memfasilitasi. Nah sekarang beli kriptonya menggunakan apa? Karena orang menggunakan rupiah baru dikonversi ke dalam kripto misalnya. Nah ini kan artinya membuat ketidakjelasan. Tapi ketidakjelasan ini jangan berlanjut terlalu lama. Karena yang masuk sudah semakin banyak, jutaan orang yang sudah terlibat. Kalau terlalu lama, nah ini khawatirnya misalnya tiba-tiba pemerintah mengambil langkah seperti China, bisa jadi. Bank Indonesia mengeluarkan rupiah digital, kemudian seluruh kripto selain dari rupiah digital itu hukumnya adalah ilegal, seperti yang dilakukan di China. Nah ini kan uang jutaan orang yang sudah masuk ke dalam ekosistem kripto di Indonesia, itu bagaimana nih pertanggungjawabannya? Jadi kebingungan sih boleh di awal-awal, tapi jangan terlalu lama. Nah ini dia, karena banyak banget yang sudah mulai antusias dengan kripto ini. Tadi ada 11 jutaan orang yang memang sekarang bermain di kripto. Tapi sebenarnya ekosistem yang dibutuhkan saat ini tuh seperti apa yang memang dibutuhkan untuk menyambut lahirnya bursa kripto ini? Coba saya kembali ke Pak Gemma. Ya, kalau tadi dikatakan tentang BI ya, memang BI sendiri kan undang-undang kita alat pembayaran tetap rupiah. Saya sebenarnya setuju aja kalau misalnya di Indonesia itu BI nggak mau bahwa rupiah digantikan dengan mata uang lain, itu boleh, nggak masalah. Jadi itu satu sikap daripada satu negara bahwa mata uang saya tetap harus rupiah. Itu China melakukan, ya udah didigitalisasi aja si rupiahnya. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini, kalaupun rupiah itu tidak tergantikan, tapi bukan berarti kripto itu pemahaman tentang kripto itu disimpang siurkan. Jadi kalau memang kripto ini pada akhirnya dilempar ke perdagangan, maka ini akan menjadi komoditi. Menurut saya model yang paling tepat saat ini agar tidak merubah undang-undang adalah ya sudah kripto itu jadi barang komoditi aja, sama seperti kopi, sama seperti gold dan lain-lain yang memang diatur dan diawasi oleh Bapepti. Karena kan jelas di sini beda kementerian, yang satu Kementerian Keuangan, yang satunya Kementerian Perdagangan. Nah, oleh karena itu pesan saya adalah kalau memang ini sudah dilimpahkan ke Kementerian Perdagangan, OJK jangan ikut campur. Nah, kadang memang terjadi satu misleading, OJK sendiri tidak mendalami materinya, lalu kemudian memberi pernyataan di media, ini yang bikin rusuh. Sekarang misalnya OJK mengatakan ini tidak legal, ini tidak boleh, tapi di satu sisi ini udah ranahnya Bapepti. Nah, ini yang saya berharap pemerintah itu mempelajari dengan lebih baik, mengundang expert-expert. Jadi kalau memang tidak ada waktu belajar untuk mendalami ini, undanglah praktisi-praktisi untuk duduk bersama dan membahas ini arahnya kemana.
Jadi saya lebih setuju memang janganlah nanti rupiah ini digantikan oleh kripto. Nanti jadinya kayak El Salvador kita, karena masyarakat kita nggak siap sama sekali. Tetapi kalau ini dijadikan komoditi perdagangan, itu boleh. Tapi yang akan diatur berikutnya adalah bagaimana perilaku influencer untuk melakukan pom-pom atau pump and dump di dalam kripto. Kemudian bagaimana kriteria kripto-kripto ini yang boleh membuat token, apakah itu nanti hanya yang berkualitas atau tidak. Kalau seandainya ini tidak diatur dan tidak diberi edukasi, semua orang bisa bikin token yang seenak-enaknya aja, habis itu semua duit masuk, dan ini dijadikan pembantaian massal. Ini yang harus diperhatikan, karena mumpung Indonesia dalam waktu 3 tahun ke depan, saya masih melihat bahwa milenial dan maupun orang-orangnya masih sangat tergiur dengan yang namanya money game maupun kaya instan. Nah, ini saya takutkan akan disusupi oleh oknum-oknum yang akan membuat malapetaka, di mana uang semua akan dibantai di dalam sini. Berarti kalau saya tanggapi dari apa yang tadi dikatakan juga oleh Mas Bima, sebenarnya ini harus juga ada sebuah ketegasan, dan tadi Pak Gema juga mengatakan seperti itu. Jangan sampai juga harus ada kejelasan dari perilakunya, kriterianya seperti apa. Ini nampaknya ada satu suara di sini. Tapi kita akan bahasnya lebih lanjut lagi sebenarnya terkait dengan kripto ini. Pemirsa, cryptocurrency merupakan aset dengan volatilitas tinggi. Bagaimana tren harga dan juga perdagangan kripto global dan aset lokal bisa bermain, tetap di Creative Money. Ya pemirsa, sobat investor, Anda masih menyimak Creative Money. Soal antusiasme menyambut lahirnya bursa kripto. Selain ASIX, kita tahu bahwa ada banyak buat kripto lokal. Sebut saja ada Tadpole, TAD, besutan Indodex, dan Tokenomics. Lalu Toko Token, TKO milik Toko Kripto, dan ZMT milik Zipmax. Ada Botscoin, BOTX, yang dikembangkan oleh PT Bots Technology Indonesia, dan banyak lainnya. Lalu bagaimana token lokal ini bisa bersaing? Ya ini Pak Hamdi. Ya, Pak Hamdi, ini tentunya bagaimana Anda melihat tren kripto terkini nih yang masih imut-imut, aset kripto lokal versus global yang sudah established seperti Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, DSB, dan bursanya kan akan seperti apa nantinya? Tadi saya katakan bahwa kripto ini adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang kita tidak bisa harus terima gitu. Karena di dunia saat ini market cap atau coin market cap dari kripto itu mencapai 1,9 triliun US dollar. Sementara di Indonesia sendiri di tahun 2021 nilai transaksi sudah mencapai 859,4 triliun. Sementara di tahun 2020 itu baru 65 triliun. Jadi peningkatannya sangat signifikan, lebih dari 1.200%. Jadi oleh karena itu memang ini yang harus diatur. Bapepti sudah mengambil kebijakan mengatur koin mana saja yang bisa diperdagangkan. Di dunia itu ada sekitar 9.300-an koin. Nah, dari 9.300 koin itu kemudian dipilih 500 oleh Bapepti yang menjadi target koin yang diperbolehkan. Kemudian dari 500 itu dipilih lagi menjadi 229 koin. Itu yang sudah dikeluarkan listnya untuk bisa diperdagangkan. Dengan mekanisme atau proses AHP atau Analytical Hierarchy Process. Jadi itu sudah dilakukan pemilihan koin-koin yang bisa dilakukan diperdagangkan di Indonesia oleh para exchanger atau pedagang yang sudah terdaftar di Bapepti, dan kemudian nantinya para pedagang ini harus mentransaksikan lewat bursa kripto yang sebentar lagi akan berdiri di Indonesia. Jadi terkait dengan koin-koin lokal, sepanjang nanti memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bapepti, tentu saja suatu saat bisa diperdagangkan. Kayak ASIC misalnya, kemarin dilarang oleh Bapepti karena belum masuk ke list 229 tersebut. Tapi bukan menutup kemungkinan suatu saat ASIC bisa masuk sepanjang itu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bapepti. Kalau tidak salah, ASIC itu di dunia itu masuk ke ranking sekitar 3.000-an, 3.000 sekian kalau saya lihat ya kemarin ya. Dari jadi total 9.300-an koin di dunia, ASIC itu posisinya di sekitar 3.000-an. Jadi memang belum masuk ke kriteria yang ditetapkan oleh Bapepti. Tapi bukan tertutup kemungkinan suatu saat koin lokal, ASIC dan yang lain-lain bisa jadi salah satu komoditi kripto yang bisa diperdagangkan. Oke, kriteria dan juga kebijakan mungkin di sini kali ya, regulasi Mas Bima. Ini bagaimana sebenarnya sebaiknya
pemerintah melalui Bapeti membuat regulasi untuk perdagangan kripto di dalam negeri jika memang kita akhirnya mengacu pada perkembangan pasar kripto global? Ya, tadi contoh seperti ASIC itu ya, dia udah bisa menghimpun dana dari masyarakat, belum terdaftar di Bapeti kan, itu kan juga cukup aneh juga gitu kan. Terus konsekuensi hukumnya seperti apa misalnya? Nah, ini kan beda misalnya dengan produk keuangan gitu kan atau aset finansial. Mereka harus melakukan uji coba dulu, ada regulatory sandbox-nya, diuji dulu, baru dalam waktu tertentu mereka baru dapat tanda daftar. Ketika tanda daftar, kemudian bisa mendapatkan perizinan. Nah, dalam konteks ini yang menjadi kebingungan, kalau semua orang bisa membuat token, tetapi token tadi sudah dijual belikan kepada masyarakat ataupun pada investor, sementara dia belum terdaftar di Bapeti. Nah, ini seperti apa gitu? Atau jangan-jangan nanti ketika sudah mendaftarkan ke Bapeti, kemudian justru dicabut misalnya. Nah, ini kan ada dana masyarakat yang luntang-lantung atau dana masyarakat yang menguap begitu saja. Jadi regulasi ini banyak sekali lapisannya. Satu ya, kenapa OJK harus terlibat dan harus ada harmonisasi khususnya dengan Bapeti dan Bank Indonesia? Karena bagaimanapun juga ini ada upaya untuk penghimpunan dana. Jadi setiap ada penghimpunan dana yang kedoknya adalah investasi, maka OJK harus hadir. Kecuali nggak mau pakai perbankan gitu ya, uang tunai kemudian langsung ditukar dengan kripto. Kan itu kan tidak mungkin. Jadi artinya harus ada lalu lintas jasa perbankan, lembaga keuangan, apakah dengan fintech payment yang harus dilihat oleh OJK dan Bank Indonesia. Yang kedua ada know your customer-nya. Jadi perlindungan paling pertama adalah know your customer atau KYC. Jadi setiap orang yang ingin membeli wallet atau membeli bursa berjangka kripto itu, dia harus memiliki semacam identitas, kemudian keabsahannya juga dikonfirmasi oleh pihak pengelola identitas atau identifikasi digital. Dan yang terakhir tentunya adalah perlindungan data dan perlindungan dari investor itu sendiri. Apabila misalnya ada hacking atau ada kebocoran dalam rekeningnya, atau dia misalnya sembrono mengumbar username atau password ya kepada pihak yang tidak memiliki wewenang, nah itu penyelesaian dispute-nya atau mediasinya itu siapa yang akan melakukan itu, kalau Bapeti bagaimana prosedurnya, nah tentunya ini harus disiapkan. Baik, Pak Gemma, Anda sendiri melihat bahwa nilai transaksi kripto tahun 2021 ini aja mencapai 859,4 triliun rupiah atau rata-rata 2,3 triliun rupiah per hari. Kita sudah punya 13 pedagang resmi aset kripto. Instrumen yang Anda lihat sendiri saat ini sudah cukupkah menurut Anda? Ya kalau kita lihat sih secara kualitas sih sudah ya, baik itu yang besar maupun itu yang kecil, yang local coin dan seterusnya. Jadi sekarang ya harusnya masyarakat sebenarnya sudah punya banyak pilihan. Nah tinggal bagaimana mereka mengerti nggak apa yang mereka beli. Saya percaya bahwa 80% dari pemain dari kripto yang ada di Indonesia itu nggak ngerti apa yang mereka lakukan di dunia cryptocurrency ini. Terutama lagi kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Bima tentang firewall-nya itu benar. Sekarang kan pada dasarnya kita itu udah over the counter market sama exchange udah kecampur semuanya. Justru yang paling krusial itu tadi pada saat market ini makin jadi, terus kemudian orang bisa beli token sebelum itu terregulated, ini sudah kayak crowdfunding gelap sebenarnya. Nah ini yang harus diantisipasi sehingga kalau kita melihat dari jumlah jenis-jenis kripto yang ada, masyarakat sebaiknya mengerti konsep tentang perdagangan saham dulu. Jadi kalau mereka paham dengan yang namanya apa itu market, bagaimana harga itu bisa didevelop, akhirnya mereka tidak lagi membeli itu dengan sembarangan. Dan dengan adanya koin-koin yang sudah terregulated baik 200-an itu sendiri, volatility-nya juga harus diperhatikan. Anda jangan melihat hanya sekedar beli Ethereum atau Bitcoin itu adalah raksasanya kripto ya. Tapi dengan volatility yang range-nya besar sekali, kalau turun bisa 30%, kalau naik bisa 30%, itu orang awam yang nggak pernah berinvestasi, yang biasanya bisnis real lalu masuk ke sini itu bisa muntah darah, itu kelihatan kayak begitu. Padahal itu adalah kondisi normalnya dengan volatility betanya yang besar sekali ya. Terus kita lihat dari liquidity-nya juga keras. Jadi ini kripto ini kalau kita katakan jauh lebih sulit daripada kita trading di CFD, misalnya di gold, berjangka, futures market ini jauh lebih kejam kalau kita lihat volatility-nya. Ini yang masyarakat harus ngerti gitu. Oke, Pak Hamdi, Anda sepakat dengan apa dikatakan oleh Pak Gemma, Kak?
Ya, saya sepakat dengan Mas Gema. Kalau kita kembali ke Bitcoin itu kan baru lahir kan 2010 ya. Itu harganya masih 0,08 US dollar per coin. Ada cerita waktu itu ada satu programmer di Amerika mencoba membeli 2 slice pizza dengan membayar 10.000, dibayar dengan 10.000 Bitcoin. Waktu itu harganya masih 0,008 dolar per coin. Bayangkan kalau dihitung dengan nilai sekarang. Kemarin itu harga Bitcoin itu 42.562 US dollar. Artinya untuk membeli 2 slice pizza di 2010 itu betapa mahalnya harganya. Jadi memang fluktuasi harganya itu sangat cepat sekali. Bitcoin bisa pernah mencapai hampir 100.000 US dollar per coin. Sekarang kemarin 42.500 per coin. Jadi memang fluktuasi tinggi, sangat volatile. Jadi memang masyarakat harus diedukasi lebih dulu untuk bisa sebelum masuk ke industri ini. Nah, terkait dengan rencana pendirian bursa kripto di Indonesia, barangkali ini adalah bursa berjangka khusus kripto yang ada di dunia. Karena pada dasarnya latar belakang kelahiran industri kripto ini adalah justru untuk menghilangkan intermediary. Jadi mereka nggak mau diatur oleh pihak di tengah, mereka hanya ingin berhubungan di antara mereka saja gitu. Hanya Indonesia yang berani membuat kebijakan mengatur bisnis kripto dengan mengatur pedagangnya, kemudian mendirikan bursanya. Mungkin satu-satunya bursa kripto di dunia. Kita bisa klaim itu. Jadi saya kira pemerintah sudah mengambil langkah-langkah justru untuk melindungi calon investor. Nah, justru dengan mengatur ini, Bapeti mengatur ini, nanti ada proses KYC, proses APU KPT untuk mencegah pencegahan terorisme dan pencucian uang. Kemudian sebelum itu tentu saja harus ada edukasi kepada masyarakat sebelum masuk ke industri ini. Baik, berarti memang harus ada kesiapan yang mantap lah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Hamdi terkait dengan hal ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa Bapak, ini pemerintah sedang menyiapkan bursa kripto Indonesia. Tapi seperti apa persiapannya dan sudah sampai tahap mana? Apa yang harus Anda siapkan untuk masuk ke bursa kripto ini? Tetaplah di Creative Money. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti targetnya meluncurkan bursa kripto awal 2022. Namun sejauh ini kita masih menunggu peluncuran resmi bursa kripto Indonesia. Nah, saya ini mau balik lagi nih ke Mas Bima. Mas Bima kan kalau kita lihat tadi dengan minat yang banyak, dengan minat investasi yang cukup tinggi, ini kan bagaimana tentunya Anda melihat dari masa depan bursa kripto kita bagi ekonomi Indonesia? Ini ada kebingungan yang fundamental begini. Kan ada Indodax, itu bursa platform kripto juga. Ya. Kemudian ada bursa berjangka kripto gitu. Jadi kan ini cukup aneh juga. Jadi ada bursa yang berlapis ya. Nah, sementara kan kalau kita lihat dari platform kripto sendiri itu kan tidak membeli langsung kriptonya. Atau banyak yang menggunakannya future trading sebenarnya. Jadi membeli kontrak dari kripto. Nah, ini mau dilapis lagi dengan bursa berjangka dari Bapeti. Nah, ini mungkin butuh penjelasan juga. Karena ada beberapa pemain platform di cryptocurrency di Indonesia, ya lokal, ini mempertanyakan, ya kenapa lagi bikin bursa berjangka gitu ya di bawah Bapeti. Cukup terregistrasi dan kemudian diawasi oleh Bapeti tanpa membuat bursa yang baru. Karena yang saat ini saja sudah cukup dan jumlahnya sudah cukup banyak dengan berbagai varian dari tokennya. Jadi Bapeti fungsinya lebih baik kepada meregulasi saja. Meregulasi token-token tadi, memang betul-betul keabsahannya, dan memprioritaskan memang token yang dijual adalah token lokal. Artinya ada kreatornya, ada kemudian badan hukumnya, gitu ya, dan ada kantornya kalau perlu, gitu. Sehingga di sini pengawasannya jauh lebih mudah. Nah, itu sebenarnya yang menimbulkan juga kebingungan ya. Ini hanya masukan atau saran saja kenapa harus ada bursa berjangka lagi. Kemudian yang kedua tentu persiapan yang lain yang saya kira penting menindaklanjuti apa yang disampaikan Mas Gema tadi adalah soal edukasi ya. Jangan sampai terlalu banyak kemudian bursa plus Bapeti juga membuat bursa berjangka sementara tidak diikuti oleh edukasi.
edukasi yang masif, sehingga nanti Bapeti juga yang akan kerepotan, ya. Akan kerepotan pengaduan-pengaduan dari investor ataupun konsumen yang membeli aset kripto tadi itu akan membludak. Nah ini kan juga akhirnya menambah repot dari pemerintah sendiri ya. Karena banyak yang melihat bahwa ya edukasinya nggak sebanding dengan kecepatan perkembangan kripto. Sementara OJK mau membantu edukasi di lapangan, sikap OJK juga masih abu-abu, sikap Bank Indonesia juga masih abu-abu, sehingga edukasi terkait dengan cryptocurrency atau kripto aset ini sebenarnya bisa dikatakan satu-satunya sumber sekarang adalah dari influencer, dari YouTuber, atau dari googling sendiri gitu ya. Tapi pemerintah hampir sama sekali tidak melakukan sosialisasi yang masif terkait dengan cryptocurrency. Karena tadi, kalau abu-abu ini tidak segera diselesaikan, maka kedepannya siapa yang akan melakukan edukasi, siapa yang melakukan sosialisasi, itu juga masih akan menimbulkan kebingungan ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Gemma, dengan adanya Bursa Kripto Indonesia, kan tadi juga Pak Hamdi mengatakan bahwa ini mestinya bisa menjadi transaksi kripto yang tempat yang lebih aman, atau transaksi kripto yang bisa lebih aman dan juga terlindungi secara hukum. Tapi sebagai konsultan, trainer, dan juga sekaligus investor, apa tentunya aspirasi dan pandangan Anda terkait dengan hal ini? Bagi saya sih sah-sah aja misalnya mau buka. Jadi Bapepti itu nanti mengawasi ya, sama kayak SEC, mengawasi seluruh exchange. Kalau BBJ mau bikin bursa saingan boleh-boleh aja. Jadi nanti kayak di Amerika, bursa sahamnya ada banyak gitu. Jadi misalnya ada bursa Nasdaq, ada bursa NYSE, terus kayak dari sisi komoditi ada NYMEX misalnya, ada CME. Boleh. Jadi lebih baik kalau memang tadi concernnya Pak Bima begitu, menurut saya nggak masalah sih, sekalian aja. Tapi Bapepti mengawasi, nanti bursa kriptonya banyak. Ada bursa kripto yang under BBJ, karena BBJ sendiri kan private sebenarnya. Dia tidak merepresentasikan daripada negara gitu. BBJ ini kan sama kayak New York Stock Exchange pada dasarnya. Kayak IDX juga, jadi private. Jadi nanti ada Indodax misalnya, terus kemudian ada exchange yang lain ya, BBJ keluarin. Nah nanti masyarakat akan lihat. Karena sekarang bursa, kita melihat bursa dari berjangka. Di Indonesia udah ada dua kan, ada ICDX sama bursa berjangka, di mana mereka berdua bersaing nih. Ada pialang-pialangnya yang ikut terdaftar di BBJ, akhirnya pindah sekarang ke ICDX misalnya. Nah jadi ini nanti akan menjadi open market. Nah itu boleh-boleh aja dilakukan, biarin aja nanti BBJ bikin bursa sendiri, Indodax bikin bursa sendiri. Kalau Indodaxnya di dalam pelayanannya mereka tidak benar, misalnya sekarang dulu banyak komplain kalau harganya lagi volatile, sering hang sistemnya, ya lama-lama orang akan pindah. Lebih baik saya pindah ke bursa kripto yang dari bursa berjangka aja gitu, karena sudah punya reputasi dan menjadi rekanan pemerintah, kurang lebih seperti itu. Jadi biarin jadi open market seperti di Amerika aja. Artinya dengan adanya bursa ini lahir nanti, ini pedagang-pedagang aset kripto ini bisa dibilang bisa, atau aset kripto yang tak berizin lah lebih dalam hal ini bisa terkikis menurut Anda, Pak Gemma? Ya either mereka terkikis atau menempel aja langsung dari bursanya, karena pada dasarnya nggak ada ruginya juga kalau mereka terdaftar di exchange gitu ya misalnya. Ya, selama aturannya tidak berbelit-belit dan kemudian memang mengakomodir agar orang-orang ini tidak menjadi over the counter crowdfunding. Oke, baik. Pak Hamdi, seperti apa mungkin keterlibatan Bursa Berjangka Jakarta nih serta para pedagang aset kripto dalam pembuatan Bursa Kripto Indonesia ini? Kan ini sudah tertunda ya sejak Juli 2021, Pak. Saya mau menanggapi komentar Mas Bima tadi ya. Ya, silakan Pak. Saat ini belum ada bursa kripto. Yang ada sekarang itu adalah para exchanger. Jadi Indodax pun itu adalah salah satu exchanger. Nah, para exchanger inilah yang bersepakat membuat bursa kripto. Nanti sekarang sudah ada 11, karena di peraturannya harus ada 11 pemegang saham ya. Termasuk Indodax, kemudian BBJ akan menjadi pemegang saham dari bursa kripto yang akan didirikan, yaitu namanya Derivative Futures Exchange. Jadi sekarang itu belum ada bursa kripto, yang ada adalah para exchanger atau pedagang. Jadi kalau sekarang investor bertransaksi, dia langsung dealing dengan para pedagang ini. Nah, para pedagang inilah yang nantinya akan berkumpul menjadi para pemegang saham dari bursa kripto yang akan berdiri di kuartal 1 2022 ini. Nah, kenapa bursa ini perlu ada? Bukan berarti untuk memperumit atau memperpanjang proses ya. Ini justru untuk melindungi investor. Karena dengan adanya bursa, kemudian nanti ada lembaga clearing. Nah, itu ada diatur bahwa dana nasabah yang disetorkan untuk membeli kripto ini itu harus disimpan di sebagian di lembaga clearing.
atau clearing berjangka Indonesia. Gitu. Jadi itu justru untuk melindungi investor, bahwa dana investor yang diterima oleh para pedagang itu 70%-nya harus disimpan oleh lembaga clearing. Jadi mengurangi potensi kemungkinan hilangnya dana nasabah yang disalahgunakan oleh para pedagang. Seperti yang kejadian di 2021 di Turki. Kalau ada salah satu pedagang namanya Theodex atau apa, itu membawa kabur dana sebanyak 2 juta US dollar atau sekitar 29 triliun rupiah. Itu karena tidak ada bursanya. Itu pedagangnya terima uang dari masyarakat, kemudian pedagang ini kabur. Si CEO-nya kabur dengan membawa uang masyarakat tersebut. Jadi saya kira kita justru untuk melindungi para investor. Mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait ini. Jadi sebenarnya yang dimaksud Mas Bima itu tadi bukan bicara ini sih Pak, bukan berarti bursa tidak ada bursa atau bursa yang tadi Bapak sebutkan. Kalau kita ngelihat ya de facto Indodax itu udah kayak bursa Pak. Nah cuma saya setuju kalau memang masalah ada clearing itu another payment secure method itu oke. Tapi kalau kita bicara dengan multilateralnya si Indodax itu sebenarnya exchange itu kan sebenarnya udah bursa juga. Ya jadi kalau kita bicara mereka bukan over the counter, ya walaupun sekarang mereka pegang uangnya itu dikuasain sama si Indodax ya sebagai bursa dalam tanda kutip bursa yang kita maksudkan terjadi multilateral pedagang dan pembeli. Ya sebenarnya itu di mata masyarakat itu udah bursa sih Pak, gitu loh. Jadi ya di sini bagi saya pribadi saya ulangi lagi. Kalau nanti bicara pemerintah mau memberikan clearing itu lebih baik lagi. Tetapi apakah nanti mereka akan bergabung menjadi satu itu mekanisme yang diatur. But de facto masyarakat termasuk saya melihat bahwa itu adalah sudah menjadi sebuah bursa kecil gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan hal ini. Tadi juga saya ingin menanyakan terlibatan bursa berjangka Jakarta akan seperti apa Pak Hamdi. Usai jeda pemirsa tetaplah jangan kemana-mana. Kreatif Media akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, meski belum ada bursa kripto di dalam negeri, menurut Bapeti, investor aset kripto di Indonesia mencapai 11,2 juta pada Januari 2022. Bagaimana sih mendulang cuan di pasar kripto? Nah, saya kembali lagi tadi ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, ini kan sempat tertunda di 2021 ya, Juli 2021. Nah, keterlibatan bursa berjangka Jakarta sendiri dalam hal ini sejauh ini seperti apa Pak? Apa mungkin input yang diberikan terkait dengan pengaturan perdagangan kripto di Indonesia agar ekosistem kita yang diharapkan ini apalagi literasinya ini nyampe gitu ke masyarakat. Kripto itu di Indonesia kan adalah komoditi, jadi ada di bawah regulasi Bapeti. Nah, kemudian Bapeti mengatur bahwa karena dia sebagai komoditi, jadi harus diperdagangkan di bursa komoditi yang ada di Indonesia yang saat ini ada dua, ada BBJ dan ada CDX ya. Cuman ada salah satu klausul di peraturan Bapeti yang mengatakan bahwa bursa berjangka yang memperdagangkan kripto tidak boleh memperdagangkan komoditi yang lain. Artinya bursa berjangka yang ada saat ini yang ada dua ini tidak mungkin memperdagangkan aset kripto ini. Oleh karena itu akan didirikan bursa berjangka yang khusus kripto yang namanya Derivative Futures Exchange. Nah, BBJ adalah salah satu pemegang saham dari DFX bersama dengan Indodax dan 10 para exchanger yang lain. Jadi karena itu tadi, karena bursa berjangka yang ada sekarang itu tidak boleh memperdagangkan kripto dan juga sekaligus komoditi yang lain, maka harus dibuat bursa komoditi yang khusus untuk kripto ini, Mbak Riza. Oke, baik. Mas Bima, tadi kita tetap berbicara soal literasi ya. Apa yang memang harus dikuatkan agar masyarakat kita siap untuk masuk bursa kripto nih? Anda melihat juga prospeknya menurut Anda dibanding dengan saham nanti akan seperti apa misalnya? Ya, jadi banyak yang belum tahu juga ya masyarakat ini soal misalnya kalau ada kripto diluncurkan, itu dasarnya apa? Kan banyak bicara gitu ya. White paper. Jadi harusnya dari Bapeti juga semangat menjelaskan tuh dari 200-an lebih token tadi white papernya satu persatu itu. Dasar teknologinya, underlying penggunaannya untuk transaksi apa misalnya gitu ya. Sampai kemudian ada white paper yang menjelaskan terkait dengan konsumsi energinya karena ini jadi salah satu isu juga sustainabilitasnya. Nah, itu yang mungkin dari 200-an itu apakah investor tadi ya kalau dari datanya Pak Gema
estimasinya 80% nggak paham apa yang mereka beli, gitu, produk apa yang mereka beli. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kripto saja, tapi di banyak aset lain. Artinya ini tadi, pertama paling dasar untuk membeli gitu ya, nanti di bursa apapun itu, produk kripto atau aset kripto, cryptocurrency, pelajari white papernya. Kemudian yang kedua juga melihat track record siapa, kemudian kreatornya. Meskipun seperti Bitcoin ya, sampai sekarang kreatornya Satoshi Nakamoto ini masih misterius ya, tapi cryptocurrency ataupun aset yang lainnya, Ethereum dan segala macam itu kan ada foundernya, melihat track recordnya seperti apa. Kemudian yang paling penting juga masyarakat ya, harapannya kalau mau melakukan transaksi kripto juga jangan menggunakan dana sehari-hari ya, tapi menggunakan yang disebut sebagai uang dingin lah. Sisihkan dulu, start from small. Kalau memang udah paham mekanismenya ya, itu bisa menambah. Dan yang berikutnya lagi ya tadi, Bapeti kan sudah bilang ada 11 exchange ya, atau sebenarnya itu adalah bursa kripto juga, yang itu harusnya menjadi salah satu rujukan. Jadi kalau misalkan transaksi ke sana, ya relatif sudah memiliki tanda daftar lah dari Bapeti, itu relatif lebih aman dibandingkan yang ngaku-ngaku baru kemarin sore tiba-tiba menawarkan, ini saya punya token baru nih, siapa yang mau beli, harganya berapa, 200 juta rupiah misalnya. Oke, saya beli, tiba-tiba hilang. Dan saya kira yang paling penting terakhir ya, harus perhatikan juga bagaimana skema yang beredar di masyarakat. Ini ada yang mengatasnamakan kripto, ini beberapa skema Ponzi sedang diselidiki oleh OJK, tapi sebenarnya dia tidak menginvestasikan uangnya itu ke kripto sama sekali. Jadi hanya member, get member. Jadi kalau sudah ada nih, ayo cari anggota baru, ini ada produk kripto yang investasinya menjanjikan return pasti 80% dalam 1 bulan, uang langsung kembali misalnya. Nah ini kita patut curiga nih, kok kripto tapi member get member. Jadi edukasi ini yang penting, jangan sampai FOMO ikut-ikutan, dijanjikan keuntungan yang pasti, padahal kripto tadi yang dijelaskan Pak Gema, itu yang paling besar kapitalisasi pasarnya seperti Bitcoin naik turunnya 30-40%. Artinya tidak ada satupun kripto yang menjanjikan keuntungan yang pasti. Nah Mas Gema, ini misalnya gini deh, kripto ini kan kita tahu ya, barang yang sangat baru dan banyak yang mulai mencoba-coba, baru coba-coba buka akun, nyicil, beli koin-koin yang prospektif. Kan kita lihat pas beberapa pekan lalu kan lagi turun harga. Tentunya ini kan banyak, biar nggak ketinggalan kereta. Secara singkat apa sih sebenarnya yang mungkin Pak Gema sarankan untuk masyarakat yang belum kenal sama sekali tapi mau melirik kripto nih jadi aset investasi atau trading? Ya silakan Pak Gema. Oke, jadi kalau buat pemula kita akan lihat bahwa banyak nih kripto, tetapi harus perhatikan bahwa kripto ini volatility-nya besar sekali dan anggap saja kita sekarang membeli kripto ini buat investment jangka panjang dulu. Karena pada akhirnya yang trading kripto buat harian itu 90% tewas pasti di market. Tapi kalau misalnya Anda beli aset kripto yang kuat, yang memang semua orang pada pakai, misalnya Bitcoin atau Ethereum, Anda bisa beli, Anda simpan secara jangka panjang, saya rasa hasilnya akan memuaskan. Juga dihindari koin-koin yang seringkali orang pamer di Instagram, wah dapat profit sekian persen. Nah ini jangan ikut-ikutan ke sana kecuali Anda memang sudah mengalokasikan portofolionya dengan baik. Terus kemudian trading kripto juga ada futures kriptonya, ada CFD kriptonya. Mungkin dari situ kita bisa mencoba untuk bagaimana kita melakukan CFD trading walaupun itu over the counter, misalnya selama ada liquidity providernya dengan baik, Anda bisa mencoba CFD trading dengan size yang kecil sekali. Karena pada dasarnya kripto sekarang udah terbagi menjadi dua. Ada kripto yang benar-benar spot market itu sama kayak saham, jadi tidak pakai margin. Ada yang sudah menggunakan margin trading. Jadi hati-hati, ketahui dulu apa yang Anda beli, dan menurut saya kita invest dulu. Babak pertama adalah kita coba beli seperti misalnya Ethereum, lalu kita cari harganya. Nah, harga yang terbaik di mana? Anda sudah harus belajar yang namanya price action analysis, grafiknya, support resistannya di mana. Tidak bisa lagi tanpa kita mempelajari lalu asal masuk saja atau dengar news, pasti hancur kalau udah kayak begitu. Oke, baik. Nah, kita akan minta tips tentunya dari Bapak-Bapak dan pemirsa. Sesaat lagi saksikan tips berinvestasi di aset kripto hanya di Creative Money. Ya, kita sudah di penghujung Creative Money menyongsong pasar kripto Indonesia. Nah, ini Pak Hamdi
Mas Bima, Pak Gema, di akhir segmen kita ingin dapatkan tentunya tips dan saran nih. Tentunya banyak masyarakat yang mau melihat kripto sebagai lahan berbisnis atau investasi mereka. Saya mulai dari Pak Hamdi, silakan. Memang industri kripto ini kan perkembangannya sangat cepat ya. Seperti tadi saya sampaikan, Bitcoin itu baru lahir tahun 2010, sekarang baru 12 tahun nih. Yeah. Tapi pertumbuhan investornya itu juga sangat signifikan. Tadi Riza sampaikan ada 11,2 juta investor kripto di Indonesia. Sementara di pasar modal sendiri khususnya saham itu masih 3,4 juta investor. Jadi memang isu edukasi ini memang salah satu ya PR yang harus kita lakukan. Karena pertumbuhan yang sangat cepat, masyarakat sangat terpengaruh oleh pertumbuhan industrinya, belum lagi ada influencer yang tidak bertanggung jawab, mengiming-imingi dengan keuntungan yang pasti. Inilah yang menjadi isu krusial menurut saya. Jadi perkembangannya di satu sisi sangat cepat, penduduk atau masyarakatnya belum teredukasi dengan baik, sehingga berpotensi terjadinya masalah di kemudian hari. Jadi kalau ditanya tips ya sama seperti tadi Mas Gema sampaikan, tips investasi apapun ya yang pertama harus kita lakukan adalah know your investment gitu. Harus paham dulu produk investasi yang akan kita beli, apakah itu saham, apakah itu forex, apakah itu kripto. Tentu saja kita harus paham dulu produknya gitu, baru kita masuk gitu. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan terlebih dahulu, Riza. Oke, kenalilah produk investasi Anda ya, kalau kata Pak Hamdi seperti itu. Baik, Pak Gema. Silakan. Ya, jadi yang pertama adalah Anda harus tahu mengatur keuangan. Yang saya pelajari dari tahun 2020 sampai sekarang, teriak-teriak, kena tipu dan seterusnya itu semua karena mereka tidak mempelajari apa itu yang namanya alokasi keuangan. Jadi harta yang Anda masuk atau income yang Anda terima, Anda patok saja 20% sampai 30% itu buat investment. Jadi kalau satu bulan terima 10 juta, yang duit bisa ditabung, anggap saja Anda ambil 3 juta maksimum itu untuk kita investasikan. Mau apapun itu bentuknya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, Anda salah pilih, Anda ditipu orang, Anda kena pom-pom, yang hilang hanya 3 juta. Jangan terima uang 10 juta yang invest 20 juta, yang 10 jutanya pinjaman online. Nah ini malah petakannya terjadi di situ semua. Jadi kalau kita sudah bisa mengalokasikan portofolio, uang yang saya masuk 30% buat investasi, nanti 30% baru kita bagi lagi, 10% buat saham, 10% buat berjangka, 10% buat kripto. Nah, dari sana nanti kita akan mulai belajar breakdown. Jadi saya simple aja karena akan banyak tipsnya. Nomor satu pokoknya bagi uang Anda 30% maksimum untuk investasi. Oke, baik. Mas Bima, silakan. Ya, pesannya adalah kalaupun memulai, belajar dulu lah. Ya, maksudnya pelajari detailnya, kemudian juga cek tadi white papers-nya, track record dari developernya, apa isunya ya. Jangan gampang terpengaruh dari sosial media dan jangan menggunakan dana yang memang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya hidup digunakan untuk berspekulasi di kripto. Dan memang ini pesannya juga kepada masyarakat ya untuk melakukan screening dulu terhadap seluruh produk investasi, mau kripto ataupun apapun itu. Kalau memang mencurigakan, menjanjikan kepastian untuk keuntungan, kemudian member get member atau justru menawarkan bonus keanggotaan, maka ini harus dicurigai bahwa itu bukan transaksi kripto, tapi justru modus kripto untuk penipuan. Oke, hati-hati dalam hal ini. Baik, terima kasih tentunya Pak Hamdi Hasyarbaini, Direktur Bursa Berjangka Jakarta BBJ. Terima kasih Pak Gema Guryadi, Founder and CEO Internasional. Dan Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies SILOS yang telah berliterasi menyambut bursa kripto di program Creative Money ini.